A. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu memiliki arti bahwa kelima nilai dari Pancasila itu sendiri merupakan pedoman dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Akan tetapi, sejalan dengan perkembangan iptek di masa kini, tidak dipungkiri selain nampak positif juga terdapat nampak negatif. Yang pertama, konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Yang kedua, urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Urgensi Pancasila ini terbagi dua. Yang pertama, agar para pejabat publik dalam menyelenggarakan negara tidak kehilang arah. Yang kedua yaitu agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Aisyah Maira. Pada video ini saya akan melanjutkan materi yang sudah diberikan oleh teman saya mengenai bab 7, mengapa Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu. Teman saya sebelumnya sudah membahas subbab A, yaitu Pancasila sebagai dasar nilai pengetahuan ilmu. Pada video ini saya akan membahas subbab B dengan judul subbab menanya alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Sebagai seorang mahasiswa, tentunya kita pernah bertanya-tanya alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Nah, sebagai seorang mahasiswa yang kritis, tentunya kita pernah bertanya-tanya alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Alasan yang pertama yaitu kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek, baik dengan dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Contohnya saja yaitu penggalian tambang batu bara, minyak, biji besi, emas, dan yang lainnya di beberapa tempat di Indonesia dengan menggunakan teknologi canggih yang mempercepat kerusakan lingkungan. Karena itu, Pancasila dibutuhkan dalam hal ini untuk mengurangi resiko dari iptek. Alasan yang kedua yaitu penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Artinya, penggunaan benda-benda teknologi dalam kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini telah menggantikan peran-peran nilai luhur yang diyakini dapat menciptakan kepribadian manusia Indonesia yang memiliki sifat sosial, humanis, dan religius. Dan untuk alasan yang terakhir yaitu, nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global karena adanya iptek. Budaya yang tergantikan seperti budaya gotong royong digantikan dengan individualis yang tidak patuh membayar pajak dan hanya menjadi free rider di negara ini. Karena itu, Pancasila dibutuhkan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu agar nilai-nilai leluhur yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia tidak tergeser karena adanya iptek. Baiklah, itulah 3 alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Untuk materi selanjutnya mengenai sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Sumber histori Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan berkaitan erat dengan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Berikut ini adalah beberapa sumber histori Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Piagam Jakarta. Piagam Jakarta merupakan dokumen penting yang disusun pada tanggal 22 Juni 1945 oleh para pemimpin kemerdekaan Indonesia. Dokumen ini memuat beberapa butiran yang menjadi dasar negara, antara lain Pancasila. Piagam Jakarta menjadi landasan bagi pembentukan negara Indonesia merdeka. Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945.
Muka 5 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa tujuan negara Indonesia adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka didirikanlah suatu negara yang berdasarkan atas Pancasila. Sidang BPUPKI adalah badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yang diadakan pada tahun 1945, merupakan salah satu momen penting dalam sejarah Pancasila. Pada sidang ini, para pemimpin bangsa Indonesia memutuskan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. UUD 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi dasar Indonesia yang berlaku hingga saat ini. Pancasila dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945 sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sumber-sumber histori di atas menunjukkan bahwa Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia bukanlah sebuah konsep yang muncul begitu saja, melainkan telah melalui proses sejarah yang panjang dan dihasilkan melalui perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Adila Putri, NIM 20086173. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama yaitu argumen tentang dinamika Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pancasila sebagai pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era Reformasi. Para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan. Namun, pada kurun waktu akhir-akhir ini, belum ada lagi suatu upaya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kaitan dengan pengembangan iptek di Indonesia. Yang kedua yaitu argumen tentang tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Ada beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia. Yang pertama yaitu kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Upaya bagi pengembangan sistem ekonomi Pancasila yang pernah dirintis Prof. Mubyarto pada 1980-an belum menemukan wujud nyata yang dapat diandalkan untuk menangkal dan menyaingi sistem ekonomi yang berorientasi pada pemilik modal besar. Yang kedua itu globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. Yang ketiga yaitu konsumerisme, menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Pancasila sebagai pengembangan ilmu baru pada taraf wacana yang belum berada pada tingkat aplikasi kebijakan negara. Yang terakhir yaitu pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu workability atau keberhasilan, statification atau kepuasan, dan result yaitu hasil. Baiklah, itulah penyampaian materi dari saya, yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Untuk materi selanjutnya yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu untuk masa depan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Muhammad Zulfikri ingin memaparkan materi yang berjudul mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Esensi Pancasila sebagai sistem etika. Hakikat Pancasila sebagai sistem etika terletak pada hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Artinya, setiap perilaku warga negara harus didasarkan atas nilai-nilai moral yang bersumber pada norma agama.
setiap prinsip moral yang berlandaskan pada norma agama, maka prinsip tersebut memiliki kekuatan untuk dilaksanakan oleh pengikut-pengikutnya. Yang kedua yaitu hakikat sila kemanusiaan terletak pada actus humanus, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan actus homini, yaitu tindakan manusia yang biasa. Tindakan manusia yang mengandung implikasi moral diungkapkan dengan cara dan sikap yang adil dan beradab, sehingga menjamin tata pergaulan antar manusia dan antar makhluk yang bersendikan nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi, yaitu kebajikan dan kearifan. Yang ketiga yaitu hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama warga negara bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Sistem etika yang berlandaskan pada semangat kebersamaan, solidaritas sosial akan melahirkan kekuatan untuk menghadapi penetrasi nilai yang bersifat memecah belah bangsa. Yang keempat yaitu hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat, artinya menghargai diri sendiri sama halnya dengan menghargai orang lain. Yang kelima, hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata atau menekankan pada tujuan belaka, tetapi lebih menunjukkan keutamaan yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. Selanjutnya yaitu urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Hal-hal penting yang sangat urgen bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem etika meliputi hal sebagai berikut. Yang pertama, meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem etika memberi guidance bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional maupun internasional. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaannya berjiwa Pancasialis. Yang keempat, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring popularitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang memengaruhi pemikiran warga negara. Demikian pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih.